Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah channel YouTube Hadi Aks, channel yang membahas mengenai segala sesuatu tentang bangunan. Nah, di video kali ini, video pertama kami, ya sebagai perkenalan kita akan membahas perencanaan sebelum membangun sebuah rumah itu apa aja yang harus kita siapkan sehingga rumah atau bangunan tersebut jadi lebih baik nantinya, jadi lebih nyaman, lebih indah, dan nantinya Anda akan betah tinggal di rumah tersebut. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol loncengnya. Itu tandanya Anda akan selalu mendukung channel kami untuk selalu berkembang. Ya, kami tunggu 5 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Oke, pertama, apa saja ya yang perlu kita siapkan ketika kita ingin membangun sebuah rumah? Ya, langkah pertama kita harus melihat segi finansialnya. Ininya gimana? Apakah kita harus membuat perencanaan bangunannya dulu atau merencanakan lokasinya dulu, atau kita menentukan berapa budgetnya? Sebenarnya gini, gampangannya mudahnya kita sebagai gambaran awal dulu ya, kita tentukan lokasi tanahnya dulu, kita tentukan di mana kita akan membangun rumah tersebut. Nah, kemudian kita bayangkan desain awalnya seperti apa. Nah, dari dua segi itu kita bisa menentukan gambaran awal seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan. Ya, karena kita tahu biaya untuk membeli tanah, biaya untuk membangun sebuah rumah itu tidak sedikit. Maka kita perlu perencanaan yang betul-betul matang. Oke, itu yang segi pertama, segi finansial. Kita tentukan berapa banyak uang yang harus kita siapkan. Oke, yang kedua, kita menentukan lokasi tanahnya, lokasi lahan yang akan dibangun rumah kita. Nah, gimana caranya? Ya, kita tentukan keinginan kita, kebutuhan kita. Kita inginnya mau dekat dengan tempat kerja kah, atau jauh dari tempat kerja, ataupun kita nyari lokasi yang nyaman. Itu semua punya konsekuensi sendiri-sendiri. Ketika kita misalnya kerja di kota, contohnya kita memilih kerja di kota dan situasi di kota, istilahnya kita mau milih tinggal di dekat tempat kerja, maka konsekuensinya kita harus bisa mampu tinggal di daerah yang pemukiman padat penduduk, dan ya biasanya kalau di kota itu kendaraan sungguh padat lalu lalangnya, walaupun udah masuk kampung tapi masih banyak kendaraan yang lalu lalang, sehingga kemungkinan akan mengganggu kenyamanan kita tinggal di rumah. Atau terus kemudian, apakah kita akan milih jauh dari tempat kita kerja, misalnya di pinggir kota ataupun di dekat desa? Ya, konsekuensinya maka kita jauh perjalanannya dari rumah ke kota. Tetapi keuntungannya
kita merasakan kenyamanan tinggal di pinggir kota, di desa ataupun di desa. Ya, lingkungan desa kan istilahnya lebih nyaman, lebih bersahabat, dan suasana masih sejuk. Itu keuntungan kalau tinggal di pinggir kota ataupun di desa. Nah, itu yang menjadi pertimbangan ketika kita memilih lahan untuk rumah kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita tentukan bentuk rumahnya, desain rumahnya. Ya, istilahnya desain rumah yang akan kita tinggali, yang akan kita bangun. Nah, gimana caranya kita menentukan desain rumah yang akan kita bangun? Yang pertama, coba kita cari referensi yang sebanyak mungkin, yang sedetail mungkin. Ya, bisa kita cari mudah di pencarian Google. Di situ banyak bermunculan ya ketika kita cari rumah minimalis atau rumah mewah ataupun rumah sederhana. Nah, kita ketik itu, kemudian kita cari, akan muncul gambar-gambar rumah yang sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, semakin banyak desain rumah yang kita cari, maka kita akan semakin mudah untuk menentukan memilih bentuk rumah mana yang akan kita pilih. Kemudian setelah bentuknya, kita tentukan denahnya. Nah, penentuan denah itu harus kita pertimbangkan matang-matang, karena denah itu berhubungan dengan kegiatan kita selama di rumah. Jadi sebaiknya denah itu dapat mendukung semua kegiatan kita. Contohnya, ketika kita sebagai keluarga kecil ataupun istilahnya baru menikah, kita hanya membutuhkan luasan rumah atau denah yang ruangannya tidak begitu banyak. Ya, misalnya kita dibikin bagian depan itu tempat tidur utama, kemudian sampingnya kita bikin ruang tamu, kemudian di belakang bisa dibikin ruang tidur anak. Nah, belakangnya lagi bisa dibikin dapur dan kamar mandi, serta yang paling depan kita sisakan untuk parkir atau carport dan taman depan rumah. Nah, itu ruangan yang itu saya kira cukup untuk memenuhi kegiatan keluarga kecil. Jadi tidak usah terlalu luas ataupun terlalu berlebih, karena jika kita keluarganya hanya sedikit, ruangannya terlalu luas, maka kita akan terbebani dalam perawatannya maupun terbebani dalam kita aktivitas antar ruangan. Oke, itu cara memilih sebuah desain rumah. Kemudian yang keempat, yaitu pemilihan material. Nah, ini juga sangat penting kita tentukan material kualitas berapa yang harus kita pilih. Jadi jangan asal milih kualitas, jangan asal milih material, karena itu berhubungan erat dengan kekuatan bangunan rumah, dan semakin kuat bangunan itu, maka umur rumah itu akan semakin lama dan perawatannya juga semakin mudah. Nah, jadi sebaiknya kita pilih kualitas material yang baik, yang bagus. Contohnya di sini di Jogja, ketika milih pasir, sebaiknya
milih pasir yang dari Merapi, kemudian yang sudah di anak sungai, sudah mengalir di anak sungai, jadi tidak langsung di dekat Merapinya, puncak Merapi. Kenapa? Karena ketika dia mengalir di anak sungai, maka kotoran-kotoran yang ataupun tanah-tanah ataupun bagian vulkanik gunung itu akan terkikis, akan larut dalam air, sehingga tertinggal hanya pasirnya saja. Karena kualitas pasir yang bagus itu adalah pasir yang bersih dari kotoran, contohnya tanah. Tuh, kemudian pilih semen yang bagus. Saya tidak akan menyebutkan merek semen apa yang bagus, karena itu berhubungan dengan produk. Nah, itu bisa Anda perkirakan sendiri, bisa Anda cari referensi kepada teman-teman yang sering berhubungan dalam pembangunan sebuah rumah. Itu kemudian yang lain seperti material keramiknya, apakah mau milih yang granit ataupun keramik yang kualitas nomor 1. Nah, oke. Nah, itu cara memilih material. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya. Yang kelima, kita tentukan, kita harus memilih menggunakan tukang yang kita handle, kita atur sendiri, ataupun kita memilih kontraktor bangunan. Nah, itu pemilihan itu tergantung kitanya sendiri. Kalaupun kita udah merasa mampu mengatur tukang, membeli material, ataupun mengetahui teknik pembuatan bangunan walaupun secara sederhana, ya kita bisa mengatur sendiri. Jadi kita bisa memilih tukangnya sendiri, kita bisa atur sistem kerjanya seperti apa, perjanjiannya seperti apa, nah nanti dia tugasnya seperti apa, kita bisa atur sendiri. Nah, kalau kita sangat awam, sebaiknya jangan coba-coba, karena itu akan nantinya kita akan rugi sendiri. Soalnya dalam membangun sebuah rumah itu tidak dibangun dengan secara asal-asalan, semua butuh teknik. Apalagi jika kita membangun rumah 2 tingkat, nah itu butuh keterampilan, butuh pengetahuan. Jadi tidak asal-asalan, karena kalau kita bekerjakan asal-asalan, maka rumah itu akan tidak kuat, istilahnya tidak kokoh. Nah, itu yang harus kita lakukan ketika melaksanakan sebuah bangunan. Apakah kita menentukan mengurus tenaga tukangnya sendiri, ataupun kita milih kontraktor. Nah, sebaiknya kalau kita tidak tahu, sebaiknya kita milih kontraktor saja. Nah, yang terakhir, kita urus izin mendirikan bangunan. Nah, ini sangat penting ketika kita membangun sebuah rumah, apalagi di pinggir jalan besar, jalan utama. Itu akan menjadi perhatian pihak pemerintah daerah. Maka sebaiknya sebelum bangun pelaksanaan pembangunan, kita urus dulu IMB-nya. Nah, IMB itu mengurusnya sangat mudah. Jadi kita bisa pertama kita hire arsitek untuk melakukan perencanaan. Nah, intinya dia bikin gambar tekniknya, itu salah satu syaratnya. Kemudian setelah gambar tekniknya jadi, nah mereka yang minta persyaratan pemiliknya, KTP pemilik, terus juga izin dari tetangga. Nah, itu salah satu beberapa syarat ketika mengurus
izin mendirikan bangunan. Nah, izin mendirikan bangunan itu bisa diurus di Dinas Pendapatan Daerah atau Investasi Daerah. Masing-masing kabupaten biasanya namanya beda-beda sedikit, hampir-hampir sama. Itu bisa dicari di komplek kabupaten. Nah, kemudian yang kalau kita sudah bangun rumah tetapi IMP kita tidak miliki, maka kemungkinan besar proses pembangunan itu akan di stop oleh pihak Pemda dan kita disuruh mengurus IMP-nya. Dan yang pasti ketika kita mengurus IMP tersebut, ketika rumah sudah proses pembangunan, maka kita akan didenda. Ya, dendanya masing-masing tiap Pemda akan berbeda-beda, juga tergantung luasan rumah, posisi lokasi bangunannya, dan peruntukannya. Nah, masing-masing beda. Oke, itulah beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika merencanakan sebuah rumah. Ya, kita ulangi. Yang pertama, tentukan, kita siapkan dulu finansialnya. Yang kedua, kita tentukan dulu lokasi lahannya. Yang ketiga, tentukan desain rumahnya. Yang keempat, pemilihan materialnya. Yang kelima, pemilihan antara kita milih tukang bangunannya dan kita mengatur mereka sendiri, ataupun kita serahkan ke kontraktor bangunan untuk proses bangunannya. Kemudian yang terakhir, pengurusan IMP. Ya, sebaiknya pengurusan IMP ini sebelum proses pembangunan. Nah, demikian segala persiapan yang harus kita lakukan sebelum membangun sebuah rumah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.